Halo, saya Besa Putra. Siapa yang rindu dengerin saya ceritain film dari kisah nyata? Ya, kali ini saya akan ceritain sebuah film yang diadaptasi dari kisah nyata, judulnya The Banker. Film ini dirilis di tahun 2020 yang dibintangi Samuel L. Jackson dan Anthony Mackie. Semoga cara saya bercerita bisa diambil hikmahnya dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Kita mulai film ini di tahun 1939 di Texas, Amerika Serikat. Seorang anak kulit hitam bernama Bernard sering menghabiskan harinya menyemir sepatu di jalanan. Bernard bisa dibilang sangat cerdas. Di sela-sela kegiatannya, dia sering dalam tanda kutip memata-matai orang kulit putih yang lagi ngomongin bisnis untuk dia pelajari. Gak jarang dia sering kedapatan petugas keamanan. Sebenarnya, apa yang dilakukan Bernard sangatlah berbahaya. Ayahnya pernah memperingatnya bahwa walaupun yang dia lakukan sangat remeh, tapi kondisi rasisme pada saat itu bisa membuatnya terbunuh. Tapi Bernard mengatakan pada ayahnya bahwa dia hanya ingin belajar gimana caranya orang kulit putih menghasilkan uang. Sebenarnya, sang ayah sangat menyadari kalau anaknya berbakat. Tapi tanpa mau mengecilkan hati anaknya, dia berkata kalau orang kulit hitam gak bisa dapetin uang dengan cara seperti ini. Singkat waktu, cerita melompat ke tahun 1954, di mana Bernard udah jadi pria dewasa yang berkeluarga dan punya anak. Kala itu dia pindah ke Los Angeles untuk tinggal di rumah pamannya sang istri. Ketika makan malam, si paman menawari Bernard untuk bekerja di sebuah perusahaan perakitan pesawat karena di sana lagi dibuka lowongan besar-besaran. Tapi Bernard mengatakan dia masih ingin mencoba untuk menjadi agen perumahan real estate. Mendengarkan hal itu, si paman tertawa mengejek karena nggak banyak agen perumahan yang berkulit hitam. Di samping itu, si paman khawatir kalau Bernard nggak membayar uang sewa tempat tinggalnya. Si paman meragukan Bernard, tapi sebaliknya Eunice, sang istri, percaya bahwa Bernard suaminya adalah orang yang jenius. Keesokan harinya, Bernard mulai mencari properti yang bisa dia beli untuk dia sewakan kembali. Bernard masih punya uang tabungan dari perusahaan yang dia dan Eunice kerjakan dulu. Mereka bisa aja membeli satu bangunan, tapi sayang uang mereka nggak cukup untuk membayar perbaikan bangunan itu. Eunice pun mengajak Bernard untuk mencari partner supaya modal mereka bisa dibagi. Di sebuah klub, Eunice bertemu dengan kenalan lamanya yang bernama Joe Morris. Tapi karena menilai Joe Morris adalah orang yang sedikit agak dalam tanda kutip gila, jadinya Bernard pergi dari tempat itu dan mengatakan pada istrinya bahwa dia nggak perlu bantuan dari orang seperti Joe. Tapi menurut Eunice, Bernard salah mengira tentang pribadi kenalan lamanya itu. Eunice pun memberikan Bernard pilihan. Jika dia nggak bisa bernegosiasi dengan pemilik properti, lebih baik dia mengajak Joe untuk bergabung. Bernard pun seperti apa yang dia ucapkan. Dia memilih untuk berusaha sendiri dengan menghubungi pemilik properti bernama Patrick Barker. Dia mencoba negosiasi untuk membeli propertinya dengan harga yang agak rendah karena dia harus memperbaiki beberapa kerusakan sehingga nilai pasarnya bisa bertambah. Ditambah lagi, apartemen itu cuma separuh aja diisi oleh penyewa. Bernard mengatakan ada banyak kaum profesional kulit hitam yang bisa menyewa tempat itu dan aku bisa menyewakannya, kata Bernard. Kalau gedung ini sudah terisi dengan full penyewa, aku bisa memberi propertimu dengan harga penuh, katanya. Karena uangnya masih kurang $10.000, Bernard nggak kehabisan ide. Dia melihat sebuah kalender hadiah dari Edward Reed, seorang bankir. Jadi Bernard pun pergi ke bank untuk menemui Edward Reed. Tapi belum juga ketemu dengan Edward, dia udah ditolak resepsionis karena dia kulit hitam. Bernard pun menunggu di luar hingga Edward pulang kerja dan berkata bahwa dia ingin mengajukan pinjaman untuk membeli propertinya Patrick Barker. Dia berkata bahwa kesepakatan ini mungkin akan menguntungkan Patrick Barker. Pada malam hari ketika di rumah, Patrick menelponnya. Patrick bertanya kenapa Bernard menggunakan namanya untuk mencari pinjaman di bank. Padahal menurut etika bisnis, hal itu sangatlah jelek. Bernard pun meminta maaf. Setelah itu, Patrick mengabari kalau Edward ingin menemui Bernard di bank besok pagi untuk menyetujui pinjamannya, dan Patrick bersedia menjadi penjamin. Ketika Bernard bertanya, kenapa Patrick melakukan ini? Patrick pun menjawab, etika bisnis normal dibuat untuk merugikan orang kulit hitam sepertimu. Bernard pun berterima kasih karena masih ada orang kulit putih yang mau menolongnya. Malam itu, dia dan Eunice merayakan keberhasilannya di klub milik Joe. Di kesempatan itu, Joe mengajak Bernard bicara. Sebenarnya Joe suka melihat sesama orang kulit hitam bisa sukses dan dia mau menginvestasikan uangnya pada Joe. Cuma Joe masih belum mau menerimanya. Joe memperingatkan bahwa Bernard nggak usah terlalu percaya juga sama Patrick. Karena jika kau nggak bisa menyelesaikan urusannya tepat waktu, maka kau nggak tahu apa yang terjadi.
Singkat waktu, Bernard memulai perbaikan. Belum apa-apa, seorang wanita udah protes. Dia lebih gelisah lagi ketika mendengar bahwa Bernard akan membeli bangunan itu. Untuk membantunya mempercepat perbaikan, dia memperkerjakan seorang kulit putih bernama Matt Steiner. Dia nggak masalah kerja di bawah orang kulit hitam, karena satu-satunya yang dia pedulikan hanyalah uang. Mereka bertiga pun bekerja memperbaiki beberapa hal supaya nilai sewanya bisa naik. Suatu siang, Bernard didatangi polisi. Mereka berkata bahwa mereka mendapatkan keluhan dari seorang wanita penyewa apartemen. Siapa lagi kalau bukan wanita yang kemarin? Dia melaporkan pada polisi bahwa Bernard memalsukan kepemilikan apartemen. Berkasnya memang lagi diurus, tapi untungnya untuk berjaga-jaga Bernard menyimpan kopiannya. Melihat berkas itu, polisi ini pun gak bisa berkata apa-apa. Suatu malam, wanita itu menegur Bernard karena kehadirannya pada malam hari. Bernard mengatakan kontraktor memang dilarang, tapi penghuni boleh. Aku udah pindah ke sini, kata Bernard. Karena nggak terima, wanita ini pun sampai pindah dari sana karena nggak mau satu lingkungan sama orang kulit hitam. Tapi nggak masalah, sesuai dengan perkiraan Bernard, apartemen ini pun akhirnya terisi penuh oleh penyewa dan dia berhasil melunasi pembayarannya pada Patrick. Karena kepintaran Bernard dalam menganalisis potensi gedung, dia pun mengajak bermitra dengan keuntungan 50-50. Namun syaratnya, Bernard hanya membujuk para pemodal melalui telepon, tapi kalau mereka butuh perwakilan untuk penandatanganan kontrak, maka Patrick yang akan datang. Bernard pun setuju. Mereka pun menjalankan bisnis bersama. Gak terasa, waktu berlalu, belasan properti pun berhasil mereka miliki. Kontrak demi kontrak pun mereka dapatkan. Bernard bahkan berhasil mengajak Eunice untuk pindah ke sebuah rumah yang lebih bagus. Tentu saja, Eunice bahagia menerima hal itu. Tapi sayang, kebahagiaan mereka gak berlangsung lama. Suatu hari, Patrick meninggal dunia dalam tidurnya. Sehingga membuat sang istri memutuskan hubungan kerjasama yang udah berjalan sangat bagus hanya gara-gara dia nggak mau kerjasama dengan orang kulit hitam. Parahnya lagi, dia ingin membeli saham mayoritas untuk semua aset dengan harga yang nggak masuk akal. Sama aja membuat Bernard harus menjual rugi semua aset bersamanya dengan Patrick. Tapi posisi Bernard nggak diuntungkan karena namanya nggak ada di perjanjian kontrak jual beli karena semuanya dihandle oleh Patrick. Menurut pengacara, Bernard harus punya saksi untuk membuktikan bahwa niat Patrick bekerja sama dengan dirinya memang untuk keuntungan bersama. Bernard pun kemudian pergi ke bank untuk bertemu dengan Edward. Tapi lagi-lagi Edward menolak. Sebelum keluar, timbul ide gila dari kepala Bernard. Gedung tempat dia berdiri ternyata adalah sebuah gedung komersial. Ibaratnya semacam mall, tapi diisi dengan belasan usaha perbankan di dalamnya. Jadi dia pun kemudian mendatangi Joe. Ternyata, selain klub malam, Joe juga menjadi pemilik 18 properti koperasi bagi hasil. Karena itulah, Bernard mengutarakan keinginannya untuk membeli gedung itu. Motivasinya jelas, jika mereka berhasil memiliki gedung itu, maka nggak akan ada satupun bank di dalamnya yang bisa menolak mereka. Dia pun mengajak Joe untuk bergabung. Joe mengatakan nggak ada satupun gedung besar di Los Angeles dimiliki oleh orang kulit hitam. Mereka pasti akan memberikan harga tinggi. Selain itu, kalau orang kulit putih nggak mau menjual propertinya, kita bisa apa? Kata Joe. Untuk mengatasi hal itu, Bernard kemudian memanggil Matt. Dia menyuruh Matt untuk mewakili mereka bernegosiasi dengan pemilik gedung. Tentu aja tujuan mengajak Matt yang kulit putih adalah supaya jalan negosiasi jadi terbuka. Mereka pun mengatakan akan mengajari Matt hal-hal yang harus dia ketahui. Matt pun setuju. Jadi di hari yang lain, Joe mengajaknya untuk berkumpul di lapangan golf pada jam 6 pagi. Menurut Joe, dia harus punya gaya hidup layaknya orang kulit putih. Jadi dia punya 1 bulan untuk berlatih golf. Turut hadir di sana, seorang bankir kepercayaannya Joe dari San Francisco yang akan bersedia meminjami mereka uang jika negosiasi pembelian gedung berjalan lancar. Tapi Matt lah orang yang harus mereka khawatirkan saat ini. Selain bermain golf, Bernard juga menyuruh Matt untuk belajar perhitungan matematika, khususnya menghitung pertumbuhan tingkat kapitalisasi. Hari demi hari latihan golf, minggu demi minggu belajar matematika, bahkan Eunice pun ikut ambil bagian dalam mengajari Matt table manner, hingga akhirnya Matt pun dinilai siap. Sebulan yang lalu Matt gak bisa apa-apa, namun kali ini dia bisa bermain golf dengan bagus dan menghitung persoalan yang diberikan Bernard dengan perhitungan di luar kepala. Tugas Matt adalah bertemu dengan Charles, pemilik gedung itu. Tentu aja, kalau punya gedung 14 lantai paling tinggi di Los Angeles waktu itu, artinya dia adalah orang yang sangat kaya.
Jadi supaya Matt dianggap serius oleh Charles, Joe mengatur supaya Matt bisa bertemu dengan Charles di sebuah klub golf eksklusif. Sebenarnya Matt nggak pede menjalankan perannya, tapi Joe berkata bahwa Matt adalah orang yang berbakat. Di dalam lapangan, seorang pramu golf pun mengajak Matt untuk bermain bersama Charles, yang kebetulan memang mencari lawan main. Tentu aja semua udah diatur oleh Joe. Sementara itu Joe dan Bernard mengamati dari luar lapangan. Mereka terpukau melihat permainan Matt yang meyakinkan. Dari situlah Charles akhirnya akan kenal dengan Matt. Di lain hari, mereka harus menyiapkan permainan yang sesungguhnya. Menurut Bernard, Matt harus mengesankan Charles dengan perhitungan angka-angka seperti dia tampil mengesankan di lapangan golf. Jadi dengan kejeniusan Bernard, dia pun mengajari skenario perhitungan yang mungkin akan Matt hadapi. Awalnya susah memang, tapi karena masih ada waktu 1 minggu, Matt lebih memilih untuk menghafal semua angka dan perhitungan itu termasuk tingkat kapitalisasi properti yang mungkin akan Charles berikan untuk mengetes kemampuan Matt. Segala persiapan pun dinilai mantap. Waktunya beraksi. Joe mengantar Matt ke kantornya Charles. Matt pertama-tama dijamu oleh Charles untuk makan siang. Kemudian mereka pun membicarakan bisnis. Matt berakting dengan sangat meyakinkan sekali. Malahan, Charles yang ditemani oleh seorang akuntan pun kalah cepat dengan perhitungan luar kepala yang dilakukan oleh Matt. That's a $1,383,000 valuation at a 10% cap rate, which would be $1,152,533. $1,152,533. How do you do this in your head? Practice. Apapun penawaran yang diberikan oleh Charles langsung dihajar dengan perhitungan mengesankan dari Matt yang memang udah menghafalnya selama 1 minggu. Matt pun kemudian memberikan 2 pilihan dan akhirnya Charles memilih salah satunya sehingga deal pun terjadi. Setelah Charles mengosongkan kantornya, mereka pun merayakan keberhasilan itu di sana. Joe bahkan mengatakan orang-orang kulit putih di bawah pastinya bakal terengah-engah melihat kehadiran mereka di gedung ini. Tentu aja, Matt masih berperan menjadi pemimpin di sana, sedangkan Joe dan Bernard menjadi mitra bagi Matt. Joe sekalian bekerja di sana, dia menikahi wanitanya, dan tetap menjalankan perannya sebagai pimpinan. Karena udah jadi pemilik gedung ini, udah nggak ada alasan lagi buat pihak bank menolak mereka yang kulit hitam. Dengan modal pinjaman dari bank-bank tersebut, dengan mudah Bernard mengambil alih properti di Los Angeles. Dengan cepat dia mengalihkan kepemilikan properti yang tadinya dimiliki oleh orang kulit putih. Sekarang di Los Angeles kepemilikan properti mayoritas udah menjadi milik Bernard dan Joe. Tidak hanya itu, dengan kesuksesan mereka berdua, wakil presiden sampai pernah mendatangi mereka. Singkat waktu di tahun 1963, setelah sukses di Los Angeles, Bernard dan keluarganya mengunjungi orang tua Bernard di Texas. Tentu aja sang ayah menyambutnya dengan hangat. Ayahnya tentunya sangat bangga pada anaknya. Sang ayah masih ingat keinginan Bernard ketika masih kecil, yaitu menghasilkan uang seperti orang kulit putih. Untungnya kau memutuskan untuk pindah dari sini, karena jika tidak, mungkin nasibmu lebih buruk, kata sang ayah. Keesokan harinya, Bernard dan anaknya mencoba berjalan-jalan untuk melihat lingkungan sekitar. Tampak kontras pemandangan di lingkungan dekat rumah ayahnya. Rumah-rumah orang kulit hitam tampak nggak terurus, berbeda dengan rumah orang-orang kulit putih. Texas memang berbeda. Rasisme di tahun itu masih aja nggak ada bedanya. Di sana, Bernard memutuskan untuk membeli sebuah bank yang bernama Mainland. Bernard mengatakan pada Eunice bahwa sepertinya dia harus melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan di Los Angeles. Jadi sepulangnya dari sana, terjadi pembicaraan dirinya dan juga Joe. Membeli sebuah bank tentu saja berbeda dengan membeli sebuah gedung komersial yang isinya bank. Bernard tahu itu. Bahkan mendekati nggak mungkin, karena di Texas menjadi kulit hitam aja udah jadi masalah. Tapi Bernard ingin melakukan ini demi komunitas kulit hitam. Jika mereka bisa membeli bank, ekonomi untuk orang kulit hitam akan bertumbuh. Mereka bisa membeli rumah atau memulai usaha. Tapi Joe mengatakan masih banyak cara lain jika ingin membantu sesama orang kulit hitam. Tapi Bernard bersikeras ingin membeli bank tersebut. Jika Joe nggak mau bermitra dalam hal ini, maka dia akan mencari orang lain. Karena Bernard keras kepala, Joe mengatakan bahwa ini adalah ide yang buruk dan dia pun setuju untuk bergabung dengan Bernard dan ide gilanya. Seperti biasa, Matt akan jadi perwakilan mereka, ditemani rekan Joe dari Bank San Francisco untuk meyakinkan si pemilik bank. Bank Mainland dimiliki oleh seorang pria dan juga anaknya yang bernama Florence. Matt seperti biasa menjalankan negosiasi dengan baik,
hingga akhirnya kesepakatan pun tercapai. Matt akan jadi presiden bank yang baru, sementara Florence nggak akan mengatur pinjaman lagi. Tapi dia berkewajiban melaporkan segala sesuatunya pada Matt. Begitulah kesepakatannya. Bernard pun kemudian memberitahukan hal ini pada komunitas pastor dan pendeta gereja. Dia mengatakan bahwa di bawah kepemilikannya, dia akan mengubah kebijakan bank tentang pinjaman kepada kulit hitam. Jadi Bernard meminta bantuan mereka untuk mencari peminjam yang bertanggung jawab di gereja mereka masing-masing. Bernard mengajak mereka untuk tidak bergerak secara mencolok. Bernard juga nggak mau masyarakat tahu tentang kepemilikannya atas Bank Mainland. Gak butuh waktu yang lama, pertumbuhan usaha dan bisnis untuk masyarakat kulit hitam pun pelan-pelan terlaksana sesuai dengan misi Bernard. Keadaan yang berubah ini pun mulai dicurigai oleh Florence. Pernah di suatu siang, dia mengatakan keheranannya pada Matt karena dalam seminggu, Matt bisa menyetujui belasan pinjaman. Matt tentu aja berkata bahwa semakin kita memperbanyak pinjaman, maka keuntungan bank akan lebih tinggi. Florence mulai curiga dengan nama-nama peminjam yang memang terdengar seperti nama orang kulit hitam. Dia bahkan repot-repot pergi ke alamat salah satu peminjam untuk memastikan siapa orang yang Matt setujui pinjamannya di bank. Florence juga mengikuti kemanapun Matt pergi dan dia menemukan bahwa Matt bermitra dengan orang kulit hitam, yaitu Bernard. Di suatu siang, Florence bahkan nekat datang ke rumah Bernard. Dia mengatakan bahwa dia ingin kenal lebih dekat dengan orang-orang yang membeli banknya. Florence mengatakan jika masyarakat tahu Mainland Bank secara reguler memberikan pinjaman kepada orang kulit hitam, apalagi mengetahui bahwa bank itu dimiliki oleh 2 orang kulit hitam, maka Bank Mainland akan bangkrut. Bernard pun menyuruh Florence untuk to the point apa yang sebenarnya dia mau. Florence mengatakan bahwa mereka udah menipunya dan juga ayahnya. Tapi Joe langsung mengatakan bahwa nama mereka ada di kontrak bank yang ditandatangani. Bahkan dia juga hadir di sana, walaupun menyamar sebagai supir. Bernard pun juga menyampaikan bahwa ayahnya Florence juga udah tahu soal ini. Dia tahu kalau Matt bermitra dengan 2 orang kulit hitam, dan dia nggak masalah dengan hal itu. Florence pun kesal karena mereka ternyata lebih pintar darinya. Dia pun kemudian memberikan surat dari Biro Audit Keuangan Departemen Keuangan Amerika. Di surat itu dikatakan bahwa mereka akan melakukan inspeksi tahunan karena ada laporan yang mengatakan bahwa Bank Mainland membuat pinjaman yang nggak aman. Setelah Florence pergi, Bernard memutuskan untuk menghentikan pinjaman sementara kepada orang kulit hitam hingga inspeksi selesai. Matt pun memberikan saran pada mereka bahwa mungkin mereka harus membeli bank satu lagi. Mereka pun kemudian pergi ke Bank Marlin. Matt mengatakan bahwa bank ini lebih kecil dari Bank Mainland. Dengan uang $270.000, mereka udah bisa membeli bank ini. Rencananya, jika bank ini berhasil dibeli, Matt akan memindahkan semua pinjaman kulit hitam dari Bank Mainland ke Bank Marlin sebelum Bank Mainland diperiksa. Pembahasan pun berlanjut di rumah Matt. Dirinya mengatakan bahwa Bank Marlin punya 2 juta deposito, tapi saat ini cuma bisa menghasilkan 1 juta pinjaman. Matt mengatakan mereka bisa menghasilkan laba dari sana. Matt juga memberikan perhitungan yang dia punya. Mendengarkan analisa yang Matt berikan, Bernard pun berkata bahwa ini terlalu muluk untuk menjadi sebuah kenyataan. Selain itu, Joe harus menghabiskan waktunya di LA untuk mengawasi properti milik mereka, sedangkan Bernard harus mengawasi Matt yang bekerja di Bank Mainland. Jadi menurut Bernard, ini saat yang gak tepat untuk membeli 2 bank di Texas. Matt pun mengatakan jika dia nggak bisa menjadi pemilik Bank Marlin, maka lebih baik dia kembali ke LA. Bukan karena dia ingin memeras Bernard dan Joe, tapi Matt hanya ingin menjadi seperti mereka, menjadi seperti yang mereka ajarkan. Singkat cerita, mereka pun akhirnya membeli Bank Marlin dengan Matt yang menjadi presiden direkturnya. Tentu aja Bernard nggak mau lepas pengawasan. Jadi Eunice istrinya menyamar menjadi cleaning service untuk mengawasi Matt di sana. Ketika malam hari menjelang bank ditutup, Eunice mengatakan bahwa dia ingin sekali Matt menjadi orang sukses yang bisa memajukan Bank Marlin. Tapi Eunice mengingatkan Matt untuk tidak lupa bahwa dia baru belajar tentang dunia perbankan 3 bulan yang lalu. Jadi jangan terlalu gegabah dalam mengambil keputusan. Untuk memastikan bahwa calon nasabah Bank Marlin punya kredibilitas, Bernard dan sepupunya melakukan audit secara sembunyi-sembunyi. Kemudian hasilnya mereka berikan pada Matt, supaya Matt lebih mudah memverifikasi berkas sebelum dia memberikan uang pinjaman. Bernard juga menyuruh Matt untuk menghubungi pengacaranya yang bernama Michael untuk membantu Matt dalam meninjau paket pinjaman. Ketika di kantornya, Matt dikunjungi oleh sang istri. Matt mengatakan bahwa dirinya beruntung bisa belajar dari orang yang lebih pintar dalam bisnis ini. Tapi si istri malah berkata rasis dengan mengatakan bahwa Joe dan Bernard nggak mungkin lebih pintar dari Matt.
mereka nggak akan pernah bisa. Mendengarkan hal itu, Matt pun agak kesal, karena Joe dan Bernard adalah teman-temannya. Di saat yang sama, Matt mendapatkan telepon dari Florence, dan dikabari bahwa ada 4 nasabah Bank Mainland yang ingin menutup rekening mereka, karena mendengar bahwa Bank Mainland dimiliki oleh orang-orang kulit hitam. Situasi tambah kacau ketika keesokan harinya, Matt didatangi oleh auditor Bank Federal Negara. Matt pun segera menghubungi Bernard dan dirinya kaget. Padahal mereka tahu kalau yang akan didatangi auditor adalah Bank Mainland. Itu pun dijadwalkan bulan depan. Tentu saja, Bernard menilai Matt nggak siap menghadapi auditor ini sendirian. Bernard harus berada di dekat Matt ketika auditor itu bertanya. Jadi dengan terpaksa, Bernard pun menyamar jadi cleaning service. Padahal nggak mau dirinya menurunkan martabatnya sebagai orang kulit hitam. Tapi karena situasi ini membuatnya nggak punya pilihan lain, Matt pun akhirnya diaudit. Ketika pertanyaan pertama, Bernard berhasil membantunya. Tapi sayang, selanjutnya Bernard malah nggak bisa mendengarkan apa-apa karena pintunya ditutup. He's in trouble. Matt yang berjuang sendiri pun akhirnya kewalahan juga dan menjawab bahwa dia punya ahli yang membuat metodologi untuk menilai pinjaman. Tapi sayang, orang itu lagi nggak ada. Matt pun berkata dia bisa mengecek berkasnya, jadi dia pun pamit sebentar. Tentu saja, bukan untuk mengecek berkas, dia pergi ke toilet untuk meminta pencerahan dari Bernard. Langsung aja Bernard memberikan penjelasan mengenai perhitungan standar yang dia gunakan. Di tengah-tengah tekanan, dia berusaha untuk mengingat semuanya. Ketika Matt kembali untuk menjelaskan metodologinya, sang auditor mengatakan bahwa itu nggak penting lagi. Sembari menunggu Matt tadi, ternyata dia menemukan kejanggalan dalam berkas pinjaman. Bank Marlin ternyata melanggar aturan perbankan nasional yang mengatur bahwa bank nggak boleh meminjamkan uang yang melampaui 10% dari modal. Gak hanya itu, pinjaman itu tampak sah, tapi sayang, banyak banget pelanggaran yang dilanggar. Matt pun kemudian membawa berkas itu kepada Bernard dan Joe. Bernard kaget, kok bisa ada pinjaman yang melebihi modal dengan durasi yang terlalu lama? Ditambah lagi, Matt bukannya memperkerjakan pengacara yang Bernard suruh. Dia malah menyewa pengacara yang Florence rekomendasikan. Who exactly did you ask? Florence. Florence! Dia nggak percaya harus mengetahui kabar buruk itu di toilet dengan outfit sebagai cleaning service. Tentu aja Florence menipu mereka untuk membangkrutkan Bank Marlin. Karena kecerobohan tersebut, Bernard jadi rugi sekitar $300.000. Dia pun jadi ingat bahwa memang nggak mudah berbisnis di Texas. Padahal Joe udah mengingatkannya bahwa Texas bukanlah tempat untuk orang kulit hitam membuka bisnis. Bernard dan Joe pun memutuskan bahwa mereka akan meninggalkan Bank Marlin dan menjualnya. Bernard pun menyuruh Matt untuk tetap fokus di Bank Mainland, jangan sampai orang kulit putih menarik lagi deposito mereka. Tapi dalam kepala Matt, dia masih nggak mau kehilangan Bank Marlin dan ingin menebus kegagalannya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Joe mendapatkan telepon dari rekannya di San Francisco. Dia mendapatkan kabar dari orang di Biro Audit Federal bahwa Matt Steiner berhasil singkirkan pinjaman yang harus dia jual dari Bank Marlin dan dia membayarnya dengan uang Bank Mainland. Say what? Son of a... Joe pun langsung marah dan langsung mengajak Bernard untuk melabrak Matt di Bank Mainland. Memarahinya karena keputusan bodohnya itu. Aksinya tentu aja ilegal karena itu sama aja dengan penipuan. Bernard berkata, Matt bisa aja menggagalkan bisnis mereka di kedua bank. Di waktu yang sama, wakil Biro Audit Keuangan mendatangi kantor Mainland sebelum Bernard sempat memeriksa pembukuannya. Mereka diberitahu kalau Bank Mainland akan ditutup sesuai peraturan perbankan nasional. Matt pun dipecat sebagai presiden direktur. Belum selesai masalah di dalam, di luar Bernard dan Joe bertemu dengan agen FBI dan mereka pun ditahan tanpa diberitahu apa alasannya. Singkat cerita, tuntutan dari perbankan negara telah dibatalkan. Tapi sayang, tuntutan federal masih ada. Artinya, senator negara akan melakukan jajak pendapat mengenai masalah bagaimana dua orang kulit hitam bisa membeli sebuah bank yang penuh dengan orang kulit putih, kemudian meminjamkannya kepada orang kulit hitam lainnya. Tentunya kasus ini udah masuk ke dalam ruang politik. Pengacara mereka yang bernama Kelvin mengatakan bahwa jika mereka mencoba melawan, dia khawatir mereka akan dapat masalah dengan tuntutan kejahatan. Sedangkan Matt di tempat lain, dia bertemu dengan Senator McClellan. Dia ditawarkan untuk melempar tanggung jawabnya pada Joe dan Bernard sebagai gantinya. Dia akan mendapatkan kekebalan hukum. Tapi kalau tidak,
Matt bisa dituntut 50 tahun penjara karena udah membohongi publik tentang kepemilikan asli Bank Mainland dan Bank Marlin. Ditambah lagi secara ilegal memindahkan pinjaman antar kedua bank tersebut. Singkat waktu persidangan federal pun dimulai. Matt memutuskan untuk memberikan kesaksian bahwa dia hanya bawahan Bernard dan Joe. Segala keputusan tentang semuanya menjadi tanggung jawab mereka berdua. Matt pun pergi dari ruang sidang dengan sedih dan kecewa. Sementara di hari lain, Bernard dengan ditemani pengacara Kelvin menemui Senator McClellan. Senator menawarkan kekebalan hukum pada Bernard dengan memastikan semua ucapan Matt Steiner bahwa dirinya memanfaatkan aturan kelalaian untuk memperkaya diri sendiri. Tapi jika kau menolak atau kau mencoba untuk bicara soal rasisme dan pidato tentang orang kulit hitam, kami tetap akan membandingkan kesaksianmu dengan Matt dan juga Florence. Tentu aja voting akan mengatakan kau berbohong dan kau akan dipenjara, kata senator. Hari persidangan pun dimulai. Joe mengatakan apapun yang terjadi, dia menganggap Bernard adalah seorang revolusioner yang dengan berani memperjuangkan ketidakadilan yang dihadapi oleh kaum kulit hitam. Pertama dalam sejarah kulit hitam bisa mendapatkan pinjaman di bank, kata Joe. Bernard pun disidang di hadapan senator dan juga anggota kongres lainnya. Bernard menyampaikan pernyataannya bahwa berdasarkan undang-undang negara, semua orang diciptakan setara. Begitu juga dengan hak perlindungan hukum yang setara untuk semua warga. Tapi sayang kita semua tahu kalau itu adalah kebohongan. Contohnya aja di persidangan ini, kata Bernard. Bukannya membahas tentang praktik perbankan yang tidak aman, tapi malah membahas kenapa bisa dua orang kulit hitam berhasil membeli bank di Texas. Bernard pun langsung menyinggung tentang aturan berpakaian dan hak-hak kulit hitam yang seperti dilarang untuk maju secara ekonomi. Sebuah pernyataan yang membuat senator mengusir Bernard dari ruang sidang. You can't get a loan, you can't own a home. You can't start a business, which means you can't build wealth. Mr. Gary. Karena persidangan itu, aset-aset Bernard dan Joe pun disita oleh pemerintah federal setelah jajak pendapat yang dilakukan oleh Senator McClellan. Tahun 1965, semua juri yang berkulit putih menghukum mereka karena penyalahgunaan dana bank dan mereka pun dipenjara selama 3 tahun. Dari hampir 200 gedung milik mereka, Eunice cuma bisa mempertahankan 1, itu pun karena atas namanya sendiri. 3 tahun kemudian, setelah mereka bebas, Eunice, Joe dan Bernard ingin membahas bagaimana mereka miskin kali ini. Tapi Joe dan Bernard memberitahu bahwa pemerintah nggak tahu kalau mereka punya 2 gedung bersebelahan di Bahamas. Ternyata sebelum Matt bersaksi, dia menelpon Bernard untuk mengajaknya ketemuan pada malam hari. Bernard menyuruh Matt mengambil tawaran dari senator. Sebagai gantinya, Bernard menyuruhnya untuk membeli gedung di Bahamas. Setelah keterpurukannya, Bernard dan Joe membangun ulang kekayaan mereka di Bahamas sebelum kembali ke Amerika. 3 tahun setelah kesaksian mereka di depan Senat, Kongres meloloskan peraturan perumahan adil di tahun 1968 yang mengatakan bahwa ilegal jika menolak untuk menjual atau menyewakan properti karena ras, agama, ataupun gender. Bernard dan Joe memang melanggar aturan yang memang gak berpihak pada orang kulit hitam. Memang benar, kata Bernard. Jika dia tetap mengikuti aturan bisnis normal pada waktu itu, mungkin dia tetap akan menjadi penyemir sepatu selama hidupnya. Tapi poinnya di sini adalah, jika mau melanggar aturan, jadilah cerdas saat melakukannya. Kuasai bidang tersebut untuk membuat terobosan hingga aturan yang ada dapat dirubah demi mendapatkan keadilan yang setara. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Besa Putra, to be continue. Jangan bosan jadi orang baik.